Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat hari ini bersama dengan keluarga di rumah dan kembali dengan saya, Bung Ropan. Kita akan berbicara menjelang final AFF U16 di mana kita sebagai tuan rumah ditantang oleh Vietnam di Stadion Maguwu Harjo, Sleman pada Jumat malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan sebelum saya memulai pembahasan ini, tentunya saya masih tetap akan didukung oleh kopi tubruk gajah bersama dengan croissant, ada air embun, ya. Kemudian juga tetap dengan ACC, Astra Credit Companies. Dan sekali lagi, Astra Credit Companies akan memberikan hadiah-hadiah menarik. Anda tinggal download di Astra Pay, karena ada 5 pemenang dengan komentar terbaik untuk pertandingan menjelang final antara Indonesia dan Vietnam itu akan diberikan hadiah. Oh, ada giveaway ya buat teman-teman semua, ya iseng-iseng berhadiah lah ya. Tapi Anda harus download Astra Pay. Silakan Anda ke fasilitas dana juga kalau Anda membutuhkan biaya-biaya di ACC, karena dengan fasilitas dana dari ACC ini sangat baik sekali untuk dana pernikahan boleh, renovasi rumah, Anda juga bisa berlibur, silakan, pendidikan, kesehatan dan modal usaha. Ini enak semua, bunga mulai dari 0,65% flat per bulan. Ya, dan pencairan cepat dalam 1 hari. Ini luar biasa dari ACC. Oke, kita akan berbicara tentang final nantinya. Dan kalau kemarin saya sudah bicara tentang Indonesia, peluang kita tentunya masyarakat Indonesia, pencinta sepak bola tim nasional sangat berharap bahwa kita harus bisa menjadi juara untuk yang kedua kali setelah 2018 kita bisa menjadi juara di AFF U16. Tibalah saatnya. Ini sudah di final, sudah tanggung. Apapun itu, memang banyak yang mengatakan jangan terlalu membebani mereka untuk bisa menjadi juara. Tapi sekarang sudah di final. Kita harus bisa berharap mereka harus bisa menjadi juara. Kapan lagi kalau bukan tidak sekarang? Dan Bima Sakti sudah mengatakan bahwa dia harus bisa memberikan yang terbaik. Gelar juara sekaligus untuk bisa ada kadolah bagi HUT kemerdekaan kita yang ke-77. Dan itu menjadi harapan banyak orang. Ya, mari para pendukung tim nasional Indonesia datang memenuhi stadion di Maguwu Harjo di Sleman untuk memberikan dukungan terhadap adik-adik kita. Nah, Vietnam tentunya punya ambisi yang sama dengan Indonesia. Mereka ingin menjadi juara. Motivasi mereka ingin membalas kekalahan yang mereka alami di fase grup ketika kita menang dengan 2-1 atas mereka. Pelatih Vietnam sudah mengatakan ini bahwa mereka siap secara mental untuk menghadapi pasukan Bima Sakti. Pelatih Vietnam Nguyen Quoc Tuan ini sudah bisa melihat bahwa mereka bisa akan memberikan perlawanan. Tidak akan mengulangi kekecewaan ketika mereka sudah unggul 1-0, diawali dengan penalti dari Nguyen Quoc Tuan, ya, dan kemudian dibalas dengan sangat cepat di babak kedua oleh tandukan Arkan Kakak dan tembakan dari Nabil Asyura yang membuat Vietnam ini terjungkal. Nah, tentunya mereka sudah melihat ada sisi-sisi yang mereka bisa ambil menghadapi Indonesia. Bukannya Indonesia tanpa lemah, pasti mereka lihat ada kelemahan. Dan kalau saya melihat memang pertandingan kemarin itu kita kurang begitu bagus dalam penyelesaian akhir. Terlalu terburu-buru, tidak sabar bermain, long bola, ya. Passing ini tidak akurat, tidak bagus sama sekali. Dan ini bukan mencerminkan permainan terbaik kita kalau kita banyak melakukan long ball, ya. Karena ini percuma, sulit untuk bisa mencetak gol ketika ada bola-bola jauh yang dilakukan dengan asal memberikan umpan tidak terarah. Lebih baik kita bermain dengan umpan 1-2. Permainan pendek ini menjadi kekuatan buat kita. Mumpung kita punya pemain-pemain yang bagus dalam menahan bola. Lini tengah bagus, Kaviatur, ya. Afrizal, apalagi kita lihat ada Figo, Zidane, ya. Kalau masih banyak lagi ada Tegar yang bisa dimainkan, ada Hanif Ramadan, tinggal tergantung Bima untuk melihat kesiapan anak asuhannya siapa yang akan dia mainkan dalam starting 11. Nah, kalau sudah bicara Indonesia sekarang saya akan melihat potensi bagi Vietnam, ya. Bagi Vietnam untuk mengalahkan kita itu terbuka. Ya, jadi mereka juga sangat begitu berambisi, ya, untuk bisa membuat kita kalah di babak final. Dan kalau melihat apakah mereka akan tampil dengan starting 11 seperti ketika melawan Indonesia di fase grup A di mana mereka kalah, saya tidak yakin, saya belum yakin juga apakah pelatih Nguyen Quoc Tuan ini akan memberikan
starting 11 itu sama. Karena kalau melihat melawan Thailand kemarin itu berbeda sekali dengan starting 11 yang dimainkan melawan Indonesia. Kalau melawan Indonesia itu mereka bermain dengan penjaga gawang utama mereka itu, kalau saya bisa lihat di sini dalam catatan saya, yaitu Pandin Hai. Kemudian 3 pemain belakang mereka ada Kuk Trong di sana, ada Lee Van Tuan, kemudian ada Nguyen Luang Kontai, ya. Itu yang ada sana. Nguyen Trong Tuan di tengah dan Nguyen Chong Puong. Ini pemain berbahaya nomor punggung 16. Ini ada di belakang saya. Ini bahaya ini pemain ini nomor punggung 16. Pengatur ritme permainan dari Vietnam, dan dia, ya, kalau Bima Sakti bisa mendengar video saya, harus ada orang yang khusus untuk bisa selalu bisa mendekati dia, mengawasi dia. Karena kuncinya ada di dia. Ini kok saya terkesan ini kalau di tim U19 kita ini gaya mainnya seperti Marcelino Ferdinand. Ngaturnya oke, passing-passingnya. Dan dialah yang menentukan kemenangan Vietnam lawan Thailand kemarin. 1 gol dari luar kotak penalti, tembakan keras dari nomor punggung 6 ini. Wong Chong ini, kapten dari Vietnam. Kemudian 1 assist yang diberikan untuk gol kedua Vietnam atas Thailand. Ya, dengan tandukan kepala, dan ini betul-betul umpan yang sangat terukur. Bahkan dia hampir mencetak gol kedua kemarin, ya, menghadapi Thailand. Itu ada di menit akhir, 1 tembakan dia ketika dia kontrol bola. Dia membalikkan badan, menggiring sedikit bola dan tembakan kaki kiri dia, tapi menerpa mistar. Ini, Wong Chong ini, yang juga mengambil penalti melawan Indonesia. Jadi memang layak pantas Bima itu harus menyuruh, tidak perlu memakin ke tadi, tapi ada yang selalu bergantian, ya. Antara Kaviatur kah atau Hanif Ramadan di sana, terserah Bima lah memainkan sama Tegar, Vigo atau Zidane yang dimainkan lebih awal. Namun ada orang yang jangan memberikan ruang buat dia. Dia punya tembakan kaki kiri dan kaki kanan sangat kuat. Visinya oke, ya. Umpan-umpannya tuh terukur sekali. Kalau di Thailand itu di tim senior itu Song Krasin, wah, itu sama seperti dia juga gaya mainnya nih, anak ini. Dan dia tipe petarung, sangat bagus. Yang menjadi kunci di tengah. Jadi memang harus orang ini harus diredam, ya, dipersempit ruangnya, sehingga kalau dia dimatikan, permainan Vietnam itu tidak akan berkembang dengan baik. Bola-bola tidak akan sampai ke Yun Van Dien, Bui Hong Son atau Lee Ding Long. Ini pemain-pemain berbahaya yang tertampil lawan Indonesia di pertandingan pertama, ya. Karena kunci kekuatan mereka juga di tengah dengan Nguyen Hu Trong juga sangat bagus, Pantan Duk juga oke. Nah, sekarang saya lihat dengan materi pemain yang ditampilkan Nguyen Quang Tuan ini ketika menghadapi Thailand ini agak berbeda memang, ya, karena dia bermain bukan dengan penjaga gawang utama tapi penjaga gawang kedua mereka, Do Quyen An, ya, nomor punggung 24 bukan nomor punggung 1. Dia bermain dengan 4-2-3-1. Kemudian di lapangan berubah menjadi 4-3-3. Vietnam, ya. Dengan pemain nomor punggung 2 yang Nguyen Quoc Kien itu bermain di posisi bek kanan, nomor punggung 3 Vin Din Trong itu bermain di bek kiri. Nah, di tengah 2 nomor punggung 5 mereka Trung Hieu dan Nguyen Hu Trong. Ini yang menjadi kekuatan mereka. Kemudian di tengah itu ada nomor punggung 8. Ini yang harus diperhatikan oleh Bima Sakti. Namanya Lee Duk Pat. Di samping Pong Chuong tadi yang saya katakan. Kemudian ada pemain juga pelapis mereka, Yung Van Dung. Ini juga berbahaya. Di depan itu Pan Tak Duk Tien. Ini yang nomor punggung 18. Sangat cepat. Di samping nomor punggung 9 kalau dimainkan lebih awal. Ini striker mereka, Nguyen Xuan Toan. Dan pasti Lee Din Long. Ini pencetak gol terbanyak mereka. Ini bahaya juga. Karena nomor punggung 6 juga sudah membuat 3 gol. Jadi di garis depan mereka sangat cepat. Pemain-pemain belakang kita, Iqbal, Zaki, Rizar, kalau dimainkan lebih awal, kemudian entah Habil atau Rido, harus hati-hati, tenang, disiplin bermain, ya, untuk bisa menjaga pergerakan pemain-pemain Vietnam ini yang sangat cepat yang saya bacakan tadi. Karena ini ada pergantian, ini signifikan di antara mereka main melawan kita, yang kita menang 2-1, dan mereka tampil di semifinal. Mereka lebih bagus di semifinal dengan komposisi pemain yang saya sebut tadi, ya. Ini bagus-bagus. Tapi bukan tidak mungkin juga bahwa pelatih mereka akan melakukan suatu rotasi, bisa juga. Kemungkinan itu ada. Karena mereka juga masih punya, setidaknya kalau saya lihat ada nomor punggung Hyun Van Dan, nomor punggung 14 yang sangat bagus juga buat mereka. Ya, ini yang kita perlu lihat nantinya dalam pertandingan menghadapi Indonesia. Dan saya kira kalau kita bermain dengan lebih tenang, ya, dalam pertandingan menghadapi Vietnam, kita bisa mengalahkan Vietnam.
Cuma itu tadi saya bilang, jangan sampai kita kebobolan lagi. Karena kalau melihat juga melawan Myanmar itu agak sulit ketika Myanmar lebih dulu mencetak gol dengan ada sebuah kesalahan dari kiper kita Andrika. Nah, soal kiper ini juga harus hati-hati Andrika. Jangan membuat kesalahan-kesalahan karena berbahaya. Ya, jangan panik bermain, tetap tenang. Kalau membuat kesalahan dan Vietnam mencetak gol, ini akan sulit bagi kita. Apalagi kalau Vietnam sudah menaruh bahkan 6-7 pemain di belakang, mereka rapat bermain dalam. Ini akan sulit bagi pemain-pemain kita. Bagaimana cara membongkar pertahanan yang sangat kuat. Dan itu tergambar melawan Myanmar kemarin. Untung saja masih ada Afrizal yang masih bisa memanfaatkan tembakan bebas untuk menyamakan 1-1. Sebelum kita menang dalam adu penalti. Jadi paling tidak dalam final nanti ini, kita harus bisa membuat gol lebih dulu. Itu akan jauh lebih aman. Daripada kita kebobolan, ini akan menjadi beban tersendiri. Karena tuntutan dari masyarakat, tuntutan dari supporter itu bukan saja mendukung tim kita. Tetapi dengan dukungan kuat berharap kita harus menang. Ini kan menjadi beban tersendiri juga bagi kita. Jadi kita kalau mencetak gol lebih awal ini jauh lebih bagus. Jangan membuka kesempatan kepada Vietnam itu untuk bisa mereka mencetak gol lebih dulu. Ini sangat sulit. Dan itu dialami oleh Thailand. Ketika Thailand bobol duluan dengan tembakan jarak jauh dari Pong Chong ini, nomor punggung 6, ini pemain ini, Thailand itu goyah, habis. Sulit untuk bisa masuk. Dan penguasaan bola direbut oleh pemain-pemain Vietnam semua ya. Jadi itu yang saya lihat. Yang perlu diperhatikan oleh pemain-pemain Vietnam yang saya katakan tadi. Kalau mereka bermain dengan katakan 4-3-3. Bima tetap harus bisa melihat selain nomor Pong Jong ini yaitu Lee Din Long dan Pan Tan Duc Thien. Ya. Lee Din Long itu nomor punggung 16. Ya, ini harus dilihat benar-benar. Sama kalau nomor punggung 18 main. Ini berbahaya. Dua pemain ini termasuk dengan nomor punggung 6. Pong Jong ini. Harus sekali lagi pemain-pemain kita. Tenang. Tidak harus terburu-buru bermain. Jangan asal angkat bola, umpan bola yang tidak ada arti ke depan. Jadi memang harus efektif kita bermain dengan Vietnam. Karena Vietnam ini mereka tidak akan takut melawan kita. Selain mereka punya pemain yang bagus, yang bisa bertahan dan menyerang, bisa keluar dari tekanan yang baik. Pemain-pemain mereka itu semua juga punya insting mencetak gol yang sangat bagus. Terutama lini kedua mereka. Ketika lini depan tidak begitu berkembang, lini kedua itu akan datang secara cepat ya. Lee Duc Pat nomor punggung 8 mereka, Hyung Van Dun, ini pemain-pemain yang oke. Dengan Nguyen Huan Toan juga pemain yang berbahaya bagi Vietnam. Kita akan tunggu nantinya dalam final menghadapi Vietnam nanti malam. Semoga kita bisa memenangkan pertandingan dan itu yang menjadi harapan kita semua. Oke, sampai di sini pembahasan kita dengan duel antara Indonesia menghadapi Vietnam. Ciao.